Kisah luar biasa ini dimulai di aula megah yang ramai. Karakter utama kita terdiam, merasakan sebuah sensasi, familiar, pemuda tampan bermata biru dan berambut hitam legam itu membatin. Meski pemandangan ini baru baginya, dia merasakan gelombang nostalgia yang aneh, merayap. Tunggu dulu, ini bukan pertama kalinya ia merasa begini. Ia menggali ingatannya dan sadar telah sangat sering mengalami deja vu misterius ini. Entah sudah keberapa kalinya. Dia bahkan merasa seolah-olah memang sudah menetap di sini sejak lahir. Lamunannya buyar saat suara lembut memanggilnya, Tuan Geoffrey Venage. Wanita itu tersenyum, manis, dan meminta maaf karena membuatnya menunggu lama. Anda datang untuk mendaftar di Guild Petualang, bukan? Geoffrey segera melangkah maju, mengangguk ceria, membenarkan ucapan resepsionis itu. Gadis itu mengetik dengan lincah menatap layar, sementara Geoffrey menatapnya. Dalam diam, perasaan misterius kembali muncul. Sepertinya mereka pernah bertemu. Gadis itu membalas dengan senyuman ramah dan langsung mengabarkan. Semuanya sudah siap. Sekarang, jendela statusnya bisa dibuka. Tepat pada detik itu juga, sebuah panel sistem melayang, memancarkan cahaya terang di hadapan Geoffrey. Di layar ajaib tersebut tertulis jelas syarat pendaftaran petualang, di mana untuk proses autentikasi, ia harus melambaikan tangan kanannya. Geoffrey terbelalak kaget melihat panel di depannya. Ia sangat mengenalinya. Ia menatap tajam jendela sistem itu. Sebuah pencerahan besar menghantamnya. Misteri deja vu ini akhirnya terjawab sudah. Sambil menatap tangan kanannya, ingatan yang tersegel kini terbuka sepenuhnya. Resepsionis itu tampak sedikit salah tingkah saat menyadari kliennya. Malah melamun panjang, lalu bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Geoffrey benar-benar tenggelam dalam lautan ingatan, di mana banyak sekali kilasan petualangannya menjelajahi dunia ini berputar bak film. Ia mengingat jelas rekan-rekan seperjuangannya dulu. Dan menyadari kebenarannya, tempat ini adalah game yang dulu selalu ia mainkan. Ia bahkan menyandang gelar pemain profesional. Inilah dunia legendaris dari game Grand 7, di mana para pahlawan tangguh menjelajahi 7 benua demi menciptakan kedamaian antar negara. Sebuah game daring bertema kerajaan fantasi yang epik. Dan di sanalah ia berdiri sekarang. Geoffrey merasa tak percaya dengan semua ini. Sungguh mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa memori luar biasa ini baru bangkit sekarang? Ia kan hanya pemuda ceria yang bermimpi menjadi petualang sejati. Ia mendaftar kemari demi menafkahi keluarganya tercinta. Tangannya bergetar hebat menahan emosi. Siapa sangka dunia tempatnya lahir dan tumbuh dewasa ini ternyata adalah panggung game masa lalunya. Geoffrey tersenyum simpul. Kilauan semangat membara memancar dari kedua matanya. Bukankah ini adalah sebuah kesempatan emas yang luar biasa baginya? Resepsionis itu makin cemas, meminta maaf, dan segera menanyakan keadaannya karena tubuhnya terus bergetar. Geoffrey segera meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berbalik pergi sambil berseru bahwa dirinya sedang sangat bersemangat tak sabar. Gadis itu menatapnya kebingungan. Jujur saja, tingkah pemuda itu sangat mengejutkannya. Geoffrey menatap tajam. Panel sistem di depannya masih penasaran kenapa ingatan epiknya baru terbuka. Meski otaknya terus berputar mencari alasan, ia tetap tak bisa menemukan jawabannya. Layar hologram itu masih menampilkan instruksi bahwa untuk menyelesaikan pendaftaran petualang, ia harus melambaikan tangan kanan. Geoffrey menyeringai. Jika ia memanfaatkan pengetahuan masa lalunya, ia pasti bisa mencapai puncak tertinggi. Ia segera melakukan perintah sistem, dan panel status yang memukau muncul. Di sana tertulis Geoffrey Banage, usia 19 tahun, profesi, poin kesehatan, serta poin mana tak diketahui. Kekuatan fisik, pertahanan, kecerdasan, kelincahan, dan keberuntungan juga. Berstatus rahasia. Karakteristik umum tertulis sangat fleksibel, tapi kurang teliti. Resepsionis itu melihatnya pergi dengan raut wajah canggung dan mendoakan perjalanan yang menyenangkan untuknya. Sebuah portal bercahaya terbuka megah di hadapan Geoffrey, yang tanpa ragu langsung ia masuki. Tiba-tiba, ia sudah mendarat di pulau terbang mistis.
Matanya berbinar, takjub mengamati sekitar. Sistem mengumumkan bahwa ia telah memasuki altar pembaptisan. Jeffrey terpesona memandang sekeliling. Bergumam bahwa pemandangan luar biasa ini persis seperti lokasi favoritnya di dalam game. Saat menoleh perhatiannya segera tertuju pada sesuatu di dekatnya. Ia melihat sekelompok orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ia teringat, area ini biasanya mengumpulkan 5 petualang baru. Sambil memandangi mereka, ia sadar segala peristiwa masa lalu mulai terulang kembali layaknya takdir. Namun, ia harus ingat betul bahwa ini adalah realita. Tak ada fitur simpan otomatis. Jika ia tumbang di sini, petualangannya akan berakhir selamanya. Jeffrey mengukir senyum, mantap. Dengan strategi dari ingatannya, ia yakin bisa membuktikan diri sebagai petualang yang paling tangguh. Terdengar pengumuman bahwa upacara pembaptisan akan dimulai dalam 30 menit. Peserta diinstruksikan untuk menyiapkan senjata. Jeffrey tersenyum lebar bergumam, akhirnya tantangan ini dimulai. Persis seperti pola di dalam game. Ia menatap seorang pemuda yang berlari. Maju. Berbagai macam senjata ajaib mendadak melayang di udara. Pemuda itu berseru agar mereka segera memilih senjata bergantian. Senjata-senjata luar biasa terus bermunculan di sekeliling. Tensi meningkat ketika 2 orang tak sengaja mencengkeram gagang tombak yang sama. Pada jendela sistem, tertulis tombak pelindung. Peringkat E+, dengan kekuatan serang 21, serta daya tahan 50 poin. Pemuda itu berteriak egois menyuruh si gadis untuk melepaskannya. Tentu saja gadis itu murka. Dengan tegas menyatakan dialah yang lebih dulu. Ambil saja! Seru pemuda berkacamata yang merebut pedang merah. Senjata peringkat E dengan daya serang 19 dan ketahanan 60 poin. Namun, pemuda lain langsung melayangkan tinju ke wajahnya. Lepaskan bodoh, pedang pusaka ini milikku! Teriaknya penuh emosi. Jeffrey hanya menatap keributan konyol itu. Dari kejauhan dengan wajah yang sangat tenang, ia bergumam. Drama yang sama selalu terulang. Setiap kali sistem memulai, pemilihan profesi paksa di upacara pembaptisan ini. Mereka memang diberi kebebasan memilih kelas yang bisa dilatih. Namun sayang sekali, pilihan itu sangatlah terbatas. Jeffrey tersenyum simpul menatap para pemula yang saling berebut dengan begitu heboh. Berusaha keras mengamankan senjata terbaik untuk mereka sendiri. Di sisi lain, Jeffrey memilih untuk lebih bijak. Tiba-tiba, pemuda yang merebut tombak dari seorang gadis membuat gadis itu mengamuk kesal. Pria itu malah kegirangan. Sambil tersenyum lebar, ia berseru dengan gaya menyebalkan. Maaf ya, senjata paling epik sudah jadi milikku. Jeffrey mengabaikannya dan melangkah pergi. Dalam hati berterima kasih atas lawakan itu. Si tombak kesal diabaikan dan mengumpatnya sebagai pemula sombong. Tanpa peduli, Jeffrey berjalan menuju lautan senjata ajaib yang melayang bebas di udara. Memikirkan pilihan mana yang paling menjanjikan, ia menyusuri lorong senjata bercahaya itu, hingga langkahnya terhenti tepat di depan. Sebilah belati usang yang melayang tenang di udara. Jendela sistem berpendar memunculkan informasi. Belati biasa, senjata sederhana ini, peringkat F. Daya serang -1 dan ketahanan 90 poin. Si pemuda sombong tadi terbelalak melihat Jeffrey berdiri di depan senjata rongsokan itu. Hei, kau serius mau memakai belati dengan daya serang 1 poin itu? Ehegnya, jangan menangis menyesali pilihan konyolmu nanti. Jeffrey tetap tak acuh. Ia tahu betul, petualang waras manapun pasti akan menolak senjata sampah ini. Tapi, bagaimana jika ia memberitahu mereka bahwa logika dasar benar-benar jungkir balik di dunia ajaib ini? Penilaian karakter figuran yang kaku kini berlaku bagi manusia nyata. Dan karena rahasia misterius itulah, ia mantap menjatuhkan pilihannya pada belati biasa ini. Tiba-tiba, suara menggema mengumumkan dimulainya upacara pembaptisan. Kalian punya waktu 5 menit untuk menaklukkan sebanyak mungkin. Monster! Dalam sekejap mata, kawanan monster terbang menyeramkan bermunculan di sekeliling mereka. Jeffrey berdiri tenang di antara kepanikan para peserta. Semua menatap horor pada makhluk itu. Jeffrey tersenyum penuh rahasia. Menyadari spesies ini hanya muncul di lokasi altar, lipan madu.
Wajahnya berubah fokus. Ia tahu racun makhluk itu bisa melumpuhkan siapa saja. Tiba-tiba, pemuda arogan perebut tombak tadi mendekatinya dengan gaya angkuh. Hei! Berusahalah keras agar kau tidak langsung tersingkir di awal ini, kawan. Ejeknya sambil menyeringai lebar, menantikan reaksi. Namun Jeffrey hanya membuang muka. Heran dengan tingkah caper orang itu. Ia mengabaikannya, mengingat bahwa karakter figuran menyebalkan semacam ini selalu ada di pembaptisan sebelumnya. Suara menggelegar dari langit kembali menggema, menyatakan bahwa ujian sesungguhnya akhirnya dimulai. Sontak, monster-monster itu melesat beringas, sementara para peserta hanya mematung, syok melihat kelincahan makhluk-makhluk bersayap yang terbang mengepung. Mereka dengan dengungan memekakan telinga, mata Jeffrey menyipit tajam. Pola gerakan mereka benar-benar sama persis seperti di dalam permainan. Tatapannya terkunci pada satu titik kelemahan misterius di tubuh makhluk itu. Ansempurna, titik fatal mereka sama sekali belum berubah. Batinnya ceria. Seekor monster menukik tajam ke arahnya secepat kilat, mengarahkan sengat mematikannya. Jeffrey tidak mundur. Ia malah melangkah maju, tersenyum menantang. Jangan meremehkanku! Dengan gerakan secepat angin, ia mencabut belati usangnya. Bahkan sebelum bayangan monster itu menyentuhnya, bilah senjata itu berkilat saat ia mengayunkannya dengan ritme mematikan. Jarak mereka terkikis habis. Jeffrey meliuk anggun, melancarkan serangan balasan yang begitu cepat. Ujung belatinya menusuk tepat ke titik lemah monster, menghancurkannya hanya dalam satu tebasan epik. Jeffrey mendarat mulus di tanah. Lonceng sistem berbunyi, mengumumkan lipan madu telah berhasil dihempaskan. Mata para pemula yang melihat aksi luar biasa itu langsung terbelalak tak percaya. Jeffrey menyeringai bangga. Tebasannya barusan benar-benar presisi sempurna. Pemuda berkepala pelontos di dekatnya berseru kaget. Gerakan yang luar biasa. Ia bingung bagaimana senjata rongsokan bisa menumbangkan monster. Dalam satu pukulan, Jeffrey hanya tersenyum tipis. Rahasianya adalah setiap permainan pasti memiliki kecacatan sistem. Celah ini hanya berlaku di lokasi spesifik ini. Seekor monster lain kembali melesat ke arahnya. Jeffrey sudah mengkalkulasinya. Selama ia menebas titik lemah lipan madu, belati paling biasa pun akan mampu meruntuhkannya hanya dengan sekali serang. Dan benar saja, satu monster lagi hancur, berkeping-keping. Notifikasi kemenangan kembali berdenting ceria. Dengan langkah penuh percaya diri, Jeffrey berjalan menghampiri kerumunan makhluk buas itu. Ini adalah rahasia emas yang hanya diketahui olehnya seorang. Sementara itu, gadis yang sebelumnya mengambil tombak lain tampak sibuk menangkis serangan brutal dari monster yang mengincarnya. Di sudut lain, si pemuda sombong berpedang. Merasa terdesak, ia mengedarkan pandangan. Bertekad harus bisa meruntuhkan setidaknya satu mangsa. Di saat bersamaan, si pelontos mengayunkan tombaknya dengan gagah berani. Sistem seketika mengabarkan kejatuhan seekor lipan madu. Merasa di atas angin, si pelontos tertawa terbahak-bahak memamerkan aksinya. Lihatlah kekuatanku yang luar biasa ini. Ia berteriak heboh menyombongkan kehebatan seorang pengguna tombak. Jeffrey memutar bola matanya merasa terganggu dan berpikir orang itu mencari waktu yang salah untuk pamer. Teriakan noraknya hanya akan memancing malapetaka. Lagi pula, kelas tombak tidaklah sepopuler itu di kalangan pemain elit. Mengabaikan keributan, ancaman baru datang. Seekor monster melesat ke arah Jeffrey, menjulurkan sengatnya diiringi lengkingan nyaring. Namun dengan santai, Jeffrey mengelak selembut hembusan angin. Makhluk itu terpental melewatinya. Ia kembali meliuk indah, menghindari serangan kejutan dari monster kedua. Matanya berbinar cerah menatap kawanan monster itu. Dunia nyata ternyata jauh lebih menyenangkan daripada layar permainan. Tiba-tiba, salah satu lipan raksasa melesat turun untuk menyerangnya. Jeffrey menyadari kehadiran monster itu, menatapnya tajam, dan langsung mengambil kuda-kuda tempur. Kecepatan aksinya membuat monster itu terkejut. Dengan secepat kilat, Jeffrey menebas menggunakan belatinya. Sistem pun berbunyi. Lipan madu telah dikalahkan. Ia berbalik dengan senyum simpul, tepat saat sebuah suara mengumumkan.
bahwa upacara telah berakhir. Berdasarkan hasil ujian tersebut, mereka semua akan menerima profesi luar biasa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tiba-tiba, sebuah layar sistem bercahaya muncul tepat di hadapan pemuda berpedang itu. Tertulis di sana bahwa jumlah musuh yang ia taklukkan adalah 7. Ia harus memilih satu dari profesi yang ditawarkan. Pilihan profesinya meliputi pemburu, pembuat ramuan, atau pembuat perisai. Pemuda itu menghela napas, menyadari ia hanya menaklukkan 7 musuh. Karena itulah, ia tidak akan mendapatkan profesi tingkat tinggi. Sementara itu, seorang gadis menatap layarnya dengan murung. Ia sangat ingin menjadi pemanggil roh. Namun pada akhirnya gagal. Di sudut lain pemuda berkacamata tampak sangat panik. Layar sistemnya menunjukkan bahwa jumlah musuh yang ditaklukkan adalah 0. Ia gagal terdaftar sebagai petualang dan pemilihan profesi tidak bisa dilakukan. Melihat itu, pria berkepala plontos tertawa terbahak-bahak dan menyombongkan diri telah menaklukkan 15 monster terbang. Kini, ia bisa menjadi pendekar pedang. Di layar sistemnya, tertulis jelas bahwa musuh yang ditaklukkannya berjumlah 15. Ia berhak memilih salah satu profesi bergengsi yang ditawarkan. Pilihan, profesinya adalah petarung, pencuri, pemburu, atau pendekar pedang. Ia menoleh ke samping dengan wajah yang begitu berseri-seri dan bangga. Sementara, pemuda lain meratapi nasibnya. Lalu, pria plontos itu menatap Jeffrey yang sedang memperhatikan layar sistemnya sendiri dengan ekspresi wahayang sangat serius. Pria plontos itu memanggilnya. Penasaran dengan hasil luar biasa apa yang didapatkannya. Panggilan itu membuyarkan lamunan Jeffrey. Dan ia pun menoleh. Tiba-tiba, mata pria plontos itu terbelalak kaget saat melihat layar sistem. Jeffrey lalu bertanya dengan gagap, apa sebenarnya itu? Ia terus menatap dengan rahang jatuh. Tak percaya bagaimana hal mustahil ini bisa terjadi. Di layar sistem, tertulis bahwa jumlah musuh yang ditaklukkan adalah 33. Ia mendapat kebebasan memilih satu dari banyak profesi hebat. Pilihan, profesinya adalah pendekar pedang, penyihir, pencuri, petarung, pemanggil roh, pemburu, pembuat perisai, penyembuh, pembuat ramuan, hingga alkemis. Pria itu tercengang, menyadari semua profesi sungguh tersedia untuknya. Pemuda ini menaklukkan 33 monster sekaligus. Ia lalu memalingkan wajah dengan sangat malu, lalu bergumam bahwa hasilnya juga lumayan hebat karena bisa menjadi pendekar pedang. Namun, Jeffrey sama sekali tidak mempedulikannya. Hanya menganggapnya beruntung. Ia tahu betul dengan 15 taklukan. Hanya ada peluang 2% untuk profesi pedang muncul di daftar. Jadi pria itu sungguh disayang Dewi Fortuna. Dalam dunia ini, profesi terkuat adalah pendekar pedang dan pemanggil roh. Jeffrey menimbang-nimbang apa yang harus. Ia pilih dari daftar emas ini. Dengan mantap, ia menjulurkan jarinya ke arah layar bercahaya itu. Ia menekan pilihan yang paling dibutuhkannya. Dan sistem pun berdenting. Menandakan profesi telah dikunci. Kini ia akan mendapatkan akses ke perlengkapan dasar yang sesuai dengan keahlian khususnya. Pilihan mengejutkan telah dibuat. Profesinya adalah pembuat ramuan. Orang-orang yang berdiri di sekitarnya seketika terbelalak tak percaya. Melihat profesi yang ia pilih, pria plontos itu merasa campur aduk antara kaget dan meremehkan. Lalu berteriak keras. Apakah dia sudah gila? Bagaimana bisa kau memilih profesi yang begitu lemah? Sementara itu, di layar sistem tertulis jelas bahwa Jeffrey Fried berada di level 1 dengan profesi pembuat ramuan dan memiliki keahlian sintesis. Senyum misterius terkembang lebar di wajahnya. Ia memiliki rencana brilian, lalu segera membuka inventarisnya. Profesi yang dianggap sampah ini justru akan bersinar terang di tangan pemain jenius. Jeffrey mengulurkan tangannya penuh percaya diri ke arah layar sistem. Ia tersenyum puas. Usahanya menaklukkan 33 monster sama sekali tidak sia-sia. Hadiah istimewa telah menantinya. Di dalam layar sistem, ikon-ikon barang langka mulai bermunculan. Tertulis di sana, sengat lipan madu, 5 buah, dengan tingkat kelangkaan F. Sayap lipan madu, 9 buah, kelangkaan F. Cairan esensi lipan madu, 3 botol,
Kelangkaan F. Jeffrey yakin bahwa barang-barang ini hanya bisa didapatkan di lokasi spesial ini. Pria pelontos itu menatap bingung. Bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan pemuda aneh itu. Jeffrey bersiap untuk menciptakan sebuah mahakarya. Ia bergumam mantap. Ada 4 sengat lipan madu, 5 sayap lipan madu, 2 botol berisi cairan esensi lipan madu, dan 1 belati biasa. Di layar sistem, identitasnya sebagai pembuat ramuan bersinar terang dengan keahlian sintesis. Ia mampu menggabungkan objek apapun. Biayanya hanya 12 poin mana. Dengan tatapan yang sangat tajam, Jeffrey mengaktifkan kekuatan sintesisnya. Cahaya ajaib berputar, melebur semua material itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dan mulai memancarkan energi yang luar biasa dahsyat. Jeffrey menyeringai. Ia memilih profesi ini justru demi menciptakan senjata legendaris yang mampu mengungkang seluruh dunia. Aksinya itu membuat semua mata yang memandang terbelalak, kaget. Sebuah belati ungu memancarkan aura mistis muncul di atas tangannya. Sistem pun mengumumkan bahwa proses sintesis telah berhasil sempurna. Ia menatap senjata barunya dengan senyum penuh arti, menyadari bahwa kini semuanya telah siap. Di dalam layar sistem, rincian senjata luar biasa itu terkuak, bernama belati lipan. Peringkat belum diketahui, kekuatan serangan 66 poin, dengan ketahanan hingga 500 poin. Keahlian pertamanya adalah persepsi aktif, memberikan kerusakan 3 kali lipat saat menyerang titik vital, sedangkan keahlian kedua dan ketiga masih misterius. Hanya akan terbuka dengan syarat khusus. Jeffrey mengepalkan tangannya. Ini benar-benar senjata penakluk yang paling sempurna. Kekuatan sejati seorang petualang memang ditentukan oleh profesi dan levelnya. Namun, perlengkapan epik inilah kunci utama penentu kemenangan di medan pertempuran. Namun, di dunia ini, ada senjata legendaris rahasia. Senjata yang melampaui segala batasan kelas. Mengabaikan level pemain. Para veteran menyebutnya sebagai senjata tersembunyi. Waktu berlalu cepat di benua pertama. Kota para petualang pemula, Logon. Jalanan kota ini dipenuhi pedagang ceria yang menawarkan barang ajaib, mengundang tawa dan senyum para pelancong. Seorang pedagang memamerkan pedang berkilau kepada pembeli yang kagum. Di tengah keramaian, Jeffrey tersenyum lebar. Akhirnya, dia menginjakan kaki di benua pertama yang penuh nostalgia. Semuanya persis seperti ingatannya. Seorang bibi ramah menawarinya apel merah manis. Jeffrey menggigit apel itu, merasakan kelezatannya, dan mulai menyusun strategi hebat. Kelas sudah didapat, senjata telah tercipta. Saatnya beraksi! Tujuan permainan misterius ini sangat sederhana. Setiap benua memiliki ruang bawah tanah rahasia untuk ditaklukkan. Pemain harus menaklukkan penjaga 7 benua. Matanya berbinar penuh semangat. Dia harus menjadi luar biasa kuat. Saatnya berpetualang. Dia melangkah pasti, menyadari bahwa setiap tantangan memiliki peringkat. Petualang biasa akan memulai dari peringkat F yang paling rendah. Namun, Jeffrey berdiri gagah di depan portal bercahaya kebiruan. Sistem menggema. Menyambutnya di hutan penjaga peringkat C. Syarat penyelesaian. Tumbangkan sang penguasa hutan yang misterius. Gerbang petualangan telah terbuka penuh. Peringatan, dia tidak bisa mundur sebelum takdirnya terpenuhi dengan gemilang. Jendela status ajaib muncul. Namanya bersinar, menampilkan level 1 yang masih segar. Kelasnya sangat unik. Seorang peracik ramuan. Nyawa 122. Mana 18 dari 30? Kekuatan 21. Pertahanan 27. Kecerdasan 30. Kelincahan 19. Keberuntungan 11. Jeffrey tersenyum penuh rahasia. Level anjuran untuk tempat ini adalah 17 hingga 30. Tempat mustahil bagi pemula biasa. Apalagi dia tidak memakai pelindung apapun. Dia melirik Seria, menguji seberapa besar bahaya yang menanti. Melangkah lebih dalam, bayangan raksasa menghadang. Sistem mendeteksi tanaman iblis level 17 yang menakutkan. Dia memanggil belati kelabang andalannya. Menatap monster itu, Jeffrey menyadari jarak level mereka sangatlah jauh. Beda 16 level, itu mendebarkan.
Tapi semangat Jeffrey berkobar, belati diayunkan, kuda-kudanya begitu mantap. Menatap ancaman di depannya, dia yakin akan menyelesaikan ini dalam sekejap. Tanaman iblis mulai mengamuk keras. Akar-akar ganas melesat membelah udara. Namun dengan senyum ceria, Jeffrey menari menghindari terjangan maut itu. Cepat sekali. Tapi semua pola serangan itu sudah terukir di kepalanya. Jeffrey melompat membelah langit, melayang di atas makhluk raksasa itu. Titik lemahnya ada di bagian kuncup. Belati melesat penuh tenaga, menumbangkan sang monster dengan indah. Sistem bersorak, serangan presisi mengenai titik paling rahasia makhluk tersebut. Keterampilan persepsi menyala terang. Tanaman iblis level 17, takluk! Jeffrey tersenyum bangga atas pencapaiannya. Teorinya terbukti sempurna. Cahaya pengalaman menyelimuti tubuhnya. Mengangkat levelnya langsung ke angka 10 yang fantastis. Luar biasa. Satu kemenangan membawanya melesat cepat. Sungguh keajaiban di dunia ini. Energi kehidupannya meningkat. Poin mana miliknya tumbuh secara otomatis seiring kebangkitan level. Sistem memuji pencapaian level 10 miliknya. Sang peracik ramuan, nyawa 158, mana 18 dari 57. Atribut lain menunggu. 45 poin status ajaib kini di tangannya. Siap untuk didistribusikan. Karena kekuatannya sudah dahsyat, dia menyalurkan semuanya ke pertahanan absolut. Dengan ceria dia memeluk belatinya, merayakan kebangkitan luar biasa. Berkat senjata kesayangannya ini, aura misterius belati kelabang memancar dengan anggun. Mengaktifkan persepsi tajam. 66 kekuatan serangan. Cukup untuk menaklukkan peringkat B sambil tertawa. Tapi rahasia kekuatan sejatinya masih tertidur menunggu waktu. Jeffrey menatap rekannya itu dengan penuh kasih. Menantikan takdir besar mereka. Dia melangkah masuk lebih jauh. Petualangan mencari sang penguasa masih panjang. Saatnya memperkuat diri hingga batas maksimal. Di tengah rindangnya hutan misterius, sebuah suara aneh bergema. Instingnya bereaksi. Dia melirik tenang, menyadari bayangan-bayangan gelap telah mengepungnya dari segala arah dengan cepat. 3 sosok monster raksasa mendesis keluar dari semak. Sistem mendeteksi kemunculan ular noir yang legendaris. 2 level 23, 1 level 24, Jeffrey menatap tanpa gentar sedikit pun. Ular noir ini penghuni mengerikan tingkat menengah. Bertemu 3 sekaligus adalah takdir 1% yang gila. Tiba-tiba satu bayangan melesat dengan taring terbuka lebar. Serangan kilat itu mengejutkan Jeffrey yang sedang menyusun rencana. Melompat anggun ke samping. Dia menghindari rahang raksasa sang ular dengan senyuman tipis. Fokusnya teralih. Tak menyadari ancaman kedua dari belakang. Insting bertarung Jeffrey kembali diuji dengan hebat. Serangan mendadak, monster lain datang. Dia berteriak kaget. Tubuhnya terhempas sejauh beberapa meter. 2 monster buas langsung menyusulnya. Jeffrey menatap tajam, meyakinkan dirinya untuk tetap tenang, karena dia tidak punya alasan untuk panik. Makhluk-makhluk ini pernah dia lawan. Titik lemah mereka sudah terbaca jelas oleh matanya. Jeffrey melompat tinggi, membelah udara, mengincar titik lunak di area leher. Dia melesat ke arah monster itu. Jika serangannya tembus, kerusakannya akan berlipat 3 kali. Dengan tekad bulat dia menusukkan belatinya, namun gagal menembus sisik keras itu. Seekor ular lain tiba-tiba melesat maju, menjadi perisai di antara mereka dan melindungi monster sasarannya. Mata Jeffrey membelalak tak percaya. Mungkinkah makhluk ini baru saja melindungi temannya? Tiba-tiba, satu serangan licik datang dari belakang. Bahunya digigit dengan sangat keras. Jeffrey merasa sangat kesal dengan kelengahannya sendiri. Sambil menahan rasa perih yang luar biasa, tangannya bergetar hebat. Dia mengayunkan belatinya sambil berteriak marah. Jeffrey menebas dengan kecepatan kilat, memutuskan kepala ular yang berani menancapkan taring padanya. Setelah itu, tubuhnya ambruk ke tanah. Sistem berbunyi, memberitahu bahwa ular noir level 23 telah tumbang. Poin pengalaman mengalir, menaikkan levelnya ke tingkat 13. Poin ketahanan 8 dari 169, mana 18 dari 65. Peringatan batas kritis, dia harus segera menjauh dan memulihkan diri. Jeffrey sudah menduga hal ini.
Satu gigitan itu hampir mengakhirinya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Karena semua ini sudah masuk dalam perhitungannya. Bukan! Tanpa alasan dia menaruh semua poin ke pertahanan pada level 10. Meski poin ketahanannya hampir terkuras. Habis! Dia tetap berdiri tegak. Panggung telah disiapkan. Sistem berdenting ceria. Menyatakan semua syarat untuk membuka keahlian senjata lipat nomor 2 telah terpenuhi. Kecepatannya melonjak tajam 10 kali lipat, menembus angka 190 poin. Jeffrey melesat bagai badai, menebaskan belatinya berkali-kali dan menyapu bersih para monster yang mencoba menyerang. Sistem mengumumkan keahlian senjata lipat nomor 2. Kecepatan dewa, sebuah keahlian pasif yang melipat gandakan kelincahan 10 kali lipat saat penggunanya dalam kondisi paling kritis. Sisa-sisa monster berjatuhan ke tanah, sementara sistem mencatat bahwa ular nuar level 23 dan 24 telah ditumbangkan. Jeffrey menatap sisa-sisa monster itu, meminta maaf dengan nada bercanda. Menyatakan dia tak akan menyerah semudah itu. Sistem berdenting lagi, poin pengalaman telah mengalir deras dan levelnya meroket tajam ke tingkat 17. Tubuh ular-ular yang berserakan di atas tanah mulai memudar perlahan. Jeffrey bersandar pada pohon, memegangi bahunya yang cedera dan memuji kegigihannya sendiri. Meski kondisinya sempat kritis, memulihkan diri terdengar sangat menggoda. Namun jika disembuhkan, efek keahliannya akan menghilang. Jeffrey tersenyum. Geli! Merasa sayang untuk membuang bonus luar biasa yang meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Sepertinya dia masih sanggup bertahan. Dia bangkit berdiri dengan mantap, menyadari bahwa mengambil risiko lebih jauh tidaklah sepadan. Sesaat kemudian di sudut lain, hutan dengan pepohonan yang hancur berantakan. Sesosok monster raksasa bergigi tajam dengan 4 mata sedang beringas mengejar mangsanya, siap menerkam. Secepat kilat, Jeffrey menghantam kepala monster itu dengan tebasan belati yang luar biasa. Kuat, menyelesaikannya seketika. Dia mendarat elegan di belakang makhluk besar yang tumbang itu. Sambil menoleh ke samping, senyum puas menghiasi wajahnya. Semua ini berjalan tepat seperti dugaannya. Menatap hasil buruannya yang bertebaran, dia merasa berkat keahlian barunya ini. Menaklukkan monster terasa jauh lebih menyenangkan. Pantas saja dia sengaja mengaktifkannya. Jeffrey melangkah lebih dalam ke hutan rimba. Yakin proses kenaikan levelnya akan melesat pesat. Setelah menaklukkan bos nanti, dia bisa melakukan sintesis baru. Di kepalanya dia mulai merangkai bahan air, rumput berduri, setumpuk besar blueberry, tengkorak ulat, daun jeli, aliran energi kehidupan, serta sebuah biji kastanye. Jeffrey berdiri dengan santai, sama sekali tak peduli pada monster di belakangnya. Resep ini memang menuntut banyak bahan demi menciptakan benda tingkat D. Dengan sekejap dia merobohkan monster itu. Sambil duduk santai di atas sisa makhluk itu, dia bergurau serasa sedang memasak hidangan di dunia nyata. Kerumitan seperti ini kadang mengganggu keseruannya. Dia menghela napas pelan, menyadari bahwa mengeluh tak akan menyelesaikan tugasnya. Jeffrey kembali membelah lebatnya hutan, bertekad mengumpulkan semua bahan sebelum berhadapan langsung dengan sang bos. Beberapa waktu kemudian, di tepian sungai jernih dalam hutan yang sama, Jeffrey membentangkan kain putih. Dia menata rapi bahan-bahan yang telah dikumpulkannya. Langkahnya perlahan mendekati bunga cantik yang mekar di tepian air. Dia memetik sebuah buah. Beri kecil, tersenyum riang karena blueberry-nya sudah lengkap. Pekerjaannya berjalan jauh lebih cepat dari dugaan. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan, mengenali wajahnya dan memanggil namanya dengan nada ragu. Jeffrey menoleh penasaran, mencoba mengingat suara itu. Dua pemuda berdiri menatapnya, dan memori lamanya muncul. Mereka ternyata berasal dari desa yang sama. Pemuda berambut pirang itu menyeringai remeh saat memastikan wajahnya. Berseru, seakan tak percaya bahwa si pecundang desa kini berani menjadi seorang petualang. Jeffrey membalas tatapannya dengan tenang, menyebut namanya dengan santai. Dalam hati, Jeffrey merasa heran. Pemuda ini sudah menjadi petualang 2 atau 3 tahun yang lalu. Sungguh aneh, dia masih berkeliaran di dalam dungeon,
Julius tertawa meremehkan. Jadi dia sungguh memilih jalan sebagai peracik ramuan? Benar-benar konyol. Senghatanja pun terlihat sangat payah. Rekannya bertanya siapa pemuda ini. Julius tersenyum angkuh, mengakui kalau dia sudah mengenalnya sejak kecil. Keluarganya adalah yang paling melarat di desa. Abaikan saja dia. Anak ini memang selalu aneh sejak dulu. Ayahnya telah tiada. Dan ibunya terbaring lemah tak berdaya. Rekannya terkejut mendengar nasib malang itu. Jeffrey sama sekali tak menggubris mereka. Dia hanya menghela napas. Takdir mengujinya lagi. Ayahnya telah pergi sejak dia kecil. Dan adik perempuannya harus merawat sang ibu. Demi koin emas, dia nekat menjadi petualang. Julius mulai kesal. Merasa diabaikan saat mereka sedang asyik mencibirnya. Tatapan tenang Jeffrey memancing emosi Julius. Dengan kasar dia mencengkeram kerah baju Jeffrey, bersiap memberi pelajaran. Namun tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Jeffrey langsung mengenali aura mengerikan dari auman. Memekakan telinga itu, mereka serentak menoleh ke sumber suara. Rekan Julius pucat pasi. Mulutnya gemetar hebat melihat. Teror di depan mata, dia mematung di hadapan monster raksasa. Sistem pun berkedip, bos Cyclops. Level 31 telah bangkit. Julius membelalak panik. Berteriak menyuruh temannya lari dari sana. Mereka harus segera menjauh. Tapi Jeffrey bergumam tenang. Semua sudah terlambat. Mereka telah masuk radar sang bos. Cyclops itu mengayunkan gada raksasanya dengan raungan buas. Satu hantaman dahsyat menyapu bersih rekan Julius yang masih mematung. Menyingkirkannya dari arena selamanya. Mata Jeffrey membelalak. Kekuatan monster itu sungguh di luar nalar. Menghempaskan lawannya hanya dengan satu ayunan santai. Nyali Julius hancur lebur. Dia jatuh terduduk dengan tubuh bergetar hebat. Menjerit penuh keputusasaan. Kini tatapan monster itu beralih. Sistem memberi peringatan mutlak. Bos level 31 mengaktifkan skill mata maha melihat. Jeffrey menatap bayangan raksasa itu. Bertarung dengan jurang level sejauh ini sama saja dengan mencari masalah besar. Pertahanannya pasti sekeras baja. Jika lengah sedetik saja, nasibnya akan sama tragisnya. Raksasa bermata satu itu kembali mengayunkan gada mautnya, bersiap menghancurkan segalanya. Sang bos dungeon menghantam bumi dengan tenaga penuh. Memicu gelombang kejut berskala luas. Jeffrey berniat mundur strategis. Namun seketika dia menyadari satu kenyataan pahit di balik kekuatan brutalnya. Monster ini memiliki insting pengunci target yang mematikan. Dan tatapan bengis itu kini tertuju penuh padanya. Sistem mengkonfirmasi. Jeffrey telah ditandai. Berkat efek mata maha melihat. Tak ada satupun mangsa yang bisa lolos. Dengan senyum simpul, Jeffrey memanggil belatinya. Sepertinya panggung utama telah memanggilnya. Sang bos mengangkat senjatanya sambil meraung membelah langit. Hantaman gada raksasa itu kembali mengoyak arena. Menciptakan badai debu kehancuran di mana-mana. Tapi dengan gesit Jeffrey menari di udara. Dia telah membaca pola serangan ini. Dengan kecepatan tingkat dewa, dia pasti bisa menghindari semuanya. Dari kehuan Julius ternganga lebar. Dia menyaksikan tarian mematikan Jeffrey melawan sang raksasa. Pikirannya kacau balau. Benarkah pemuda payah itu yang sedang bertarung? Bagaimana mungkin? Di detik yang sama, Jeffrey melesat. Bagai kilat ke titik buta monster itu saat gada menghantam tanah. Dengan tatapan tajam nan memikat, dia menyadari taktik berlari saja tak akan membawa kemenangan. Dengan gesit, dia memijak gada raksasa yang baru saja menghantam. Enak. Bagaikan melintasi jembatan kayu, dia berlari kencang menaiki senjata itu menuju lengan sang bos. Cyclops yang murka segera menyapukan tangan kirinya dengan raungan ganas. Namun, sang pemeran utama kita sudah memprediksi gerakan lamban itu. Dia melompat indah menembus udara. Jeffrey melayang tinggi, meninggalkan sang raksasa yang kebingungan mencari mangsanya. Instingnya mengunci leher si monster. Ini adalah momen emasnya. Sambil memutar tubuh, dia mengayunkan belati dengan kekuatan penuh. Celah pertahanan itu telah terbuka lebar. Ujung bilahnya mendarat sempurna di tengkuk sang raksasa.
Namun, ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Jeffrey menatap nanar serangannya. Ketahanan fisik bos ini bagaikan benteng yang tak tertembus. Belatinya ditarik kembali, dan hanya goresan tipis yang tercipta di sana. Menyadari ada serangga di tengkuknya. Cyclops langsung berputar dengan amarah meluap. Jeffrey tersentak melihat gada raksasa itu menyapu udara tepat ke arahnya. Dalam sekejap mata, dia bermanuver mundur ke zona aman. Menghindari hantaman maut itu, tatapan Jeffrey berubah serius. Senyum cerianya memudar. Menumbangkan tembok raksasa ini secara langsung mustahil dilakukan karena jurang perbedaan level yang terlalu jauh. Sementara itu, Julius gemetar di balik semak-semak. Nyalinya menciut mendengar auman dahsyat sang bos. Matanya tak lepas menatap Jeffrey yang terus menari menghindari badai serangan bos dungeon itu. Julius dilanda kebingungan luar biasa. Kecepatan itu sungguh gila. Apakah dia memakai buff sihir tingkat tinggi? Di sisi lain, Jeffrey terus mengelak. Dari sapuan gada mematikan itu, napasnya mulai memburu. Sambil terus membaca pola serangan, otak jeniusnya merangkai strategi. Bertahan seperti ini tak akan menyelesaikan masalah. Namun, dia teringat akan tumpukan beri biru, rumput duri, dan bunga kirmizi yang baru dikumpulkannya. Sudut matanya menangkap siluet Julius yang meringkuk ketakutan. Jika bukan karena bos ini, dia pasti sudah. Dia menyadarinya dari tadi. Melihat bahan yang kurang, matanya berbinar cerah. Ini dia. Jeffrey pun melesat cepat ke arahnya, sambil memancing Cyclops raksasa yang mengayunkan gada besarnya. Julius langsung pucat pasi melihatnya, dan berteriak, "Mau lari kemana?" Jeffrey melesat di sampingnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi merdu, memasukkan barang-barang baru ke dalam penyimpanan ajaibnya. Daun jeli tengkorak tingkat D, biji kastanya tingkat F, ulat tingkat F. Jeffrey berlari menuju danau dengan penuh tekad. Bahan terakhirnya adalah air. Dia berdiri setinggi lutut di danau, dan sistem dengan ceria memberitahu bahwa dia telah mendapatkan air tingkat F. Jeffrey berseru mantap. Waktunya sintesis. Seketika, energi bercahaya mulai menari-nari mengelilingi tubuhnya dengan sangat indah. Energi itu mengangkat air di sekitarnya. Panel sistem bermunculan bagai keajaiban. Sebuah benda baru tercipta, dan sistem pun mengumumkan. Racun tingkat E berhasil dibuat. Efeknya luar biasa. Jika masuk ke tubuh, energi kehidupan akan terus menurun setiap detiknya. Julius membelalakan matanya tak percaya. Rakun! Apa dia tidak tahu kalau Cyclops punya daya tahan super kuat terhadap racun? Racun murahan tidak akan mempan. Tapi Jeffrey hanya tersenyum simpul, dia sudah tahu itu. Tujuan aslinya jauh lebih brilian. Kejutannya baru dimulai. Sistem berbunyi lagi, memberitahu bahwa dia menggunakan cairan tulang belakang ular noir tingkat C yang langka. Jeffrey menggabungkan racun biasa itu dengan bahan istimewa ini. Cahaya bersinar terang, dan sistem mengumumkan terciptanya sesuatu yang luar biasa. Racun kuat tingkat D berhasil diciptakan. Begitu menyentuh lawan, daya tahan mereka akan merosot tajam bagai air terjun. Julius menganga lebar melihat keajaiban itu. Kepalanya dipenuhi tanda tanya besar. Apakah dia baru saja menyintesis barang yang sama? 2 kali! Tapi kejutan Jeffrey belum selesai. Dia menuangkan racun itu ke belatinya dan kembali mengaktifkan kemampuan sintesis andalannya. Julius makin syok dan berteriak heran. Apa yang baru saja terjadi? Sistem langsung mengumumkan bahwa kelabang dari tingkat misterius kini menyatu dengan atribut racun. Jeffrey menggenggam belatinya erat-erat. Matanya berbinar. Inilah wujud kekuatan sejati dari senjata andalannya. Julius menatap tanpa berkedip. Otaknya berputar keras mencoba memahami. Dia berhasil menyintesis racun sampai 3 kali dan menemukan atribut baru. Sungguh di luar nalar. Namun lamunan Julius pecah oleh ketakutan yang mendalam. Saat raungan menggelegar dari Cyclops mengguncang udara, monster raksasa itu mengamuk. Jeffrey tersenyum santai dan menatapnya penuh percaya diri. Maaf membuatmu menunggu lama. Mau ronde kedua sekarang? Cyclops itu mengayunkan gada raksasanya dengan amarah membara. Raungannya memekakkan telinga, bersiap melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan segalanya.
Gada itu menghantam keras, tapi Jeffrey dengan gesit melompat mundur, menghindari hantaman maut itu. Dia berlari melesat mengelilingi sang raksasa. Menari di antara serangan monster, belatinya menebas dengan lincah. Jeffrey kembali menghindari ayunan gada yang mengerikan dengan tawa gembira. Tanah bergetar hebat di sebelahnya. Tanpa ragu, Jeffrey melompat super tinggi menuju kepala monster itu. Belatinya berayun menembus angin kencang. Tubuhku masih ingat setiap gerakan seru ini. Serunya ceria. Tiba-tiba, Cyclops mulai merasakan sengatan racun misterius itu dan kebingungan. Jeffrey berdiri gagah di leher sang raksasa. Belati beracunnya menari indah, memberikan serangan beruntun di punggungnya. Monster itu pun tersiksa. Rasa sakit dari racun itu membuatnya menjerit sejadi-jadinya. Panel sistem menyala terang, mengumumkan bahwa Cyclops kini terjebak dalam status beracun parah. Energi kehidupannya akan terkuras habis setiap detik. Raungan Cyclops makin menggila, mencoba melawan rasa perih yang menjalar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba aura aneh membuang racun itu dari lukanya. Sistem mencatat hilangnya efek racun. Namun, Jeffrey kembali mengayunkan belatinya dengan semangat. Aku akan menanamkan racun di setiap seranganku. Tantangnya berani. Sang raksasa terbelalak kaget saat sengatan racun itu kembali menyiksa tubuhnya. Efek luar biasa itu kembali bekerja. Sistem kembali memunculkan notifikasi epik, memastikan sang Cyclops terperosok lagi ke dalam siksaan racun tingkat tinggi. Daya tahannya merosot tajam. Sambil melolong marah, Cyclops berusaha membuang semua efek racun itu dari tubuhnya lagi. Tapi Jeffrey bagaikan badai yang tak terhentikan. Dia melesat di dekatnya, menebas belatinya berkali-kali. Cahaya sistem pun kembali menyala terang, memberitahukan bahwa sang raksasa kembali terjerat status racun mematikan. Sekuat tenaga Cyclops menyingkirkan efek itu lagi dari aliran energinya. Namun Jeffrey langsung menyengatnya lagi tanpa ampun. Berdiri dengan gagah di atas bahu monster raksasa itu, dia tersenyum dan berkata, "Menaklukkanmu dengan racun adalah taktik paling sempurna." Jeffrey lalu melompat setinggi langit. Matanya berkilat memikirkan langkah epik selanjutnya. Jeffrey menggenggam belatinya dengan kedua tangan. Diarahkan lurus ke bawah, bersiap menghujam bagai meteor. Sang Cyclops hanya bisa mendongak, kaget. Tepat saat ujung belati ajaib itu sudah di depan mata, Jeffrey menghujamkan pukulan telak yang membawa kekuatan luar biasa menuju mata sang Cyclops. Notifikasi sistem meledak gembira, menyatakan serangan super akurat tepat di titik lemah bos telah berhasil memicu kemampuannya. Kemampuan persepsi menyala terang. Sang raksasa seketika kehilangan seluruh tenaga dan berlutut tak berdaya. Jeffrey melompat anggun dari kepalanya. Tubuh besar itu ambruk ke tanah. Sistem berbunyi penuh kemenangan, mengumumkan takluknya Cyclops dan poin pengalaman yang melimpah pun mengalir. Julius menatap tak percaya dengan mulut ternganga lebar. "Ini pasti cuma mimpi," gumamnya linglung. Dia memperhatikan pahlawan itu dan bergumam, "Apa ini sungguh Jeffrey si aneh yang kukenal?" Pandangan mereka tak sengaja bertemu, membuat Julius makin kalut mencerna kejadian epik ini. Terbawa panik, Julius berlari terbirit-birit ke dalam hutan lebat. Dia berteriak heboh memohon agar tidak diserang. Jeffrey hanya tersenyum canggung. Menghadapi reaksi lucu itu, Jeffrey hanya diam. Dia menyimpan kembali belatinya ke dalam penyimpanan bercahaya, lalu bergumam santai penuh teka-teki. Saat ia memanggil jendela statusnya, layar sistem ajaib muncul seketika di hadapannya. Di sana tertulis jelas bahwa levelnya kini mencapai tingkat 23. Kelasnya, pembuat ramuan yang jenius. Poin kesehatan 8 dari 169. Mana lincah 18 dari 65. Kekuatan fisik 21. Pertahanan 72. Kecerdasan 30. Kelincahannya menembus angka 190. Berkat sihir luar biasa. Keberuntungan 11 poin. Jeffrey tersenyum penuh semangat, menyadari betapa epik perkembangannya. Ia menutup layar ajaib itu dengan gaya, berencana membagikan 90 poin statusnya nanti. Saat waktunya tepat, namun sekarang matanya tertuju pada ruang penyimpanan. Layar sistem itu kembali menyala terang, menunjukkan
hadiah. Mengalahkan sang penguasa penjara bawah tanah. 350.000 koin emas berkilau dan taring Cyclops, tingkat D. Semua harta itu masuk ke kantongnya. Jeffrey bersorak girang. Kekayaannya sungguh melimpah berkat bos monster ini. Tentu saja, ia akan mengirimkan setengahnya untuk ibunda tercinta. Sambil menekan layar sistem dengan riang, ia bergumam betapa asyiknya. Berpetualang sendirian tanpa perlu membagi hasil rampasan dengan siapapun. Namun, harta utama yang paling ia nantikan adalah benda misterius ini. Sebuah mata Cyclops tingkat C yang sangat langka. Benda ini sungguh mempesona dan bernilai luar biasa. Jeffrey lalu menutup layarnya, mengamati benda ajaib itu dengan penuh rasa penasaran. Senyum cerah menghiasi wajahnya, menyadari bahwa hanya tinggal satu bahan rahasia lagi. Dan senjata legendaris barunya akan segera tercipta. Tak lama kemudian, di dataran luas penjara bawah tanah tingkat D, Jeffrey meregangkan tubuhnya sambil bersorak girang. Ia sangat mengingat arena ini. Menatap langit luas, ia kembali memikirkan misi utama para petualang. Menaklukkan para penguasa terkuat di setiap benua. Namun sebelum itu, bos pertama ini harus ditundukkan untuk mencapainya. Ia butuh persenjataan baru yang tersimpan rapat. Sambil menatap tajam belati di tangannya, Jeffrey menyadari bahwa untuk memecahkan misteri epik Sang Dewi Bintang, mata Cyclops dan satu artefak rahasia sangatlah krusial. Tiba-tiba, suasana menegang. Sekawanan monster liar menggeram ganas ke arahnya. Tanpa rasa takut, Jeffrey melesat maju bagai badai, menebas rintangan itu. Menjadikan momen ini sebagai latihan sempurna. 3 monster tumbang seketika. Tekadnya kian membara. Ia bersumpah akan menyucikan dunia ini dari ancaman monster, membawa kedamaian abadi bagi semua orang, dan memastikan keluarganya selalu hidup sejahtera. Semua keraguan akan sirna saat ia tumbuh menjadi sosok tak tertandingi. Dengan kekuatan baru ini, ia siap meraih segala impiannya. Ding! Lonceng sistem berdentang, mengumumkan limpahan poin pengalaman dan kenaikan level yang terus melonjak pesat. Di waktu yang sama, di pusat kota yang sibuk, suara sang penyiar menyapa hangat. Membawa kabar paling seru hari ini. Asosiasi Petualang gempar. Bintang utama kita adalah seorang jenius baru yang berhasil menumbangkan 33 monster di ujian pertamanya. Sebuah rekor absolut tercipta. Prestasi epik ini langsung menjadi gosip terpanas di kalangan petualang. Menurut catatan serikat resmi, pemuda berambut gelap dengan mata biru cerah ini bernama Jeffrey Phoenix. Saat ini, ia masih menjelajah di kota awal petualang. Lalu, beralih ke gosip mengejutkan lainnya. Sekelompok petualang mencurigakan baru saja ditangkap karena memburu burung kobold secara liar. Kabar itu menyebar luas. Sementara itu, di sebuah lembah pegunungan yang megah, Jeffrey terdiam heran di hadapan sisa-sisa monster berwujud ikan yang baru ditaklukkannya. Matanya memindai sekeliling, bergumam betapa anehnya situasi ini. Ia sudah menyusuri area ini seharian penuh, meraup banyak bahan material, tapi sang burung kobold legendaris sama sekali tak menampakkan diri. Padahal hewan itu bukanlah makhluk gaib. Jeffrey menganalisa ulang, mengingat adanya 7 ruang bawah tanah di setiap benua dari tingkat efek terus meningkat hingga tingkat A yang sulit, dan arena tingkat S tempat sang raja bertahta. Burung-burung itu pasti bersembunyi di sini. Dengan gaya keren, ia menyimpan belatinya. Tak ada gunanya memaksakan diri. Ia memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut di pusat kota. Sesampainya di kota yang ramai, Jeffrey menyusuri jalanan berbatu itu. Matanya berbinar lincah, mencari keberadaan toko perbekalan terdekat. Itu dia! Sebuah papan kayu berukir klasik muncul. Tepat seperti yang ia butuhkan. Dengan semangat tinggi, ia hendak membuka pintunya, namun bentakan keras dari dalam mengejutkannya. Pintu terdorong paksa, dan segerombolan preman kasar berhamburan keluar dengan panik. Ayo cepat lari dari tempat ini! Teriak sang pemimpin buronan. Sementara anak buahnya mendorong Jeffrey dengan sangat kasar. Minggir kau, bocah penghalang! Makinnya angkuh. Mereka lari terbirit-birit, dan salah satunya tertawa licik, memamerkan hasil tangkapan besar mereka hari ini. Tangkapan besar.
Jeffrey menatap tajam kepergian mereka. Apakah mereka perampok? Batinnya penasaran. Pelarian brutal itu kini mengarah langsung pada seorang ibu dan putri kecilnya. Sang ibu yang sedang bercengkrama riang tiba-tiba terkejut oleh derap langkah brutal di belakangnya. Ia pun menoleh dengan cemas. Detik berikutnya sungguh mengejutkan. Salah satu preman tanpa hati itu mendorong sang gadis kecil dengan keras. Berteriak menyuruhnya menyingkir dari jalan. Dorongan brutal itu membuat tubuh kecilnya oleng ke arah tangga, namun bagai pahlawan dalam kilatan cahaya. Jeffrey melesat dan menangkap gadis itu dengan sigap. Terselamatkan. Aura Jeffrey seketika berubah mengintimidasi. Matanya berkilat penuh amarah, menatap punggung para pengecut yang lari terbirit-birit membawa tas rampasan. Sang ibu yang gemetar lega langsung memeluk erat putrinya yang ketakutan. Dengan penuh haru, ia mengucapkan ribuan terima kasih atas aksi heroik itu. Dengan senyum hangat yang menenangkan jiwa, Jeffrey berkata, mereka tak perlu berterima kasih. Sementara di kejauhan, para pencuri semakin lenyap dari pandangan. Semuanya sudah aman, sayang, bisik sang ibu, menghapus trauma putrinya. Namun ketenangan itu sementara, karena kini seorang pria misterius mulai mendekat dan menggerutu bahwa mereka adalah berandalan menyebalkan dari geng Mountain Hounds. Jeffrey terkesiap. Mungkinkah ini suara sang pemilik toko itu? Dia langsung bertanya, apakah paman menyebut Mountain Hounds? Pria itu mengangguk muram. Ini guild baru yang merebut seluruh wilayah ini. Mereka dengan seenaknya memeras para pemilik toko. Mata Jeffrey membulat. Sebuah guild yang benar-benar baru? Paman penjual berbisik ngeri. Kabarnya merekalah dalang di balik perburuan liar burung kobal. Secara besar-besaran. Mendengar itu, Jeffrey sungguh terkejut sekaligus girang. Bingo! Informasi Mas jatuh langsung ke pangkuannya. Jadi, semua kekacauan ini memang murni ulah mereka. Pria itu mendesah pilu. Yang terburuk adalah mereka sama sekali tidak punya kehormatan sejati. Mereka bahkan tega melukai para wanita dan anak-anak. Jika terus begini, toko kesayangannya pasti akan tutup. Tak lama, ibu dan anak perempuannya pergi bersama sang paman penjual. Jeffrey masih mematung di sana. Matanya berkilat memikirkan kelakuan Guild Mountain Hound itu. Ini sungguh gawat. Guild adalah kumpulan petualang. Dia takkan sanggup melawan pasukan sebanyak itu. Namun, melihat orang-orang tak bersalah, tertindas menyumbang 10% kemarahannya. Memburu burung kobalt, 90% murka. Semua emosi ini meledak memberi Jeffrey. Tekad membara untuk menghajar mereka. Dendam pribadinya pada guild itu telah mencapai puncak. Dia langsung melesat secepat kilat ke arah para pencuri itu kabur. Pantang baginya melepaskan mereka begitu saja. Beberapa waktu kemudian, di sebuah sudut kota yang sangat kumuh, dengan tumpukan rongsokan berserakan di mana-mana, Jeffrey yang sejak tadi mengintai bagai bayangan, kini mengintip tajam dari balik tembok. Tatapannya terkunci pada sekelompok preman yang sedang menenteng kotak peralatan sambil menenggak minuman. Mereka tertawa keras, membual hasil curian dari toko lokal, dan sesumbar bahwa bos mereka siap memperluas kekuasaannya. Jeffrey terus mengawasi dalam diam. Hatinya membatin. Ini benar-benar markas sarang penyamun. Pertanyaannya di mana tempatnya? Bulu-bulu burung kobold itu disembunyikan. Matanya menyapu tajam setiap sudut barang-barang curian di jalanan itu. Hingga akhirnya pandangannya terpaku pada beberapa toples kaca di atas sebuah kotak. Kilauan bulu biru di dalamnya membuat jantungnya berdegup kencang. Benar, itu harta karun yang dicarinya. Percikan amarah menyala di dadanya. Pantas saja dia kesulitan luar biasa mencari burung itu. Ternyata ini semua ulah licik mereka. Tiba-tiba, preman berpita merah bertanya, apakah mereka mendengar gosip panas dari asosiasi preman berpita hijau. Menyahut antusias, ada bocah gila mengalahkan 33 monster dalam 5 menit. Luar biasa. Namun, temannya mencibir. Itu pasti omong kosong belaka. Sekadar legenda jalanan. Yang lain mengangguk setuju, lalu mereka meledak dalam tawa meremehkan. Jeffrey sama sekali tak peduli. Otaknya berputar cepat, jumlah mereka terlalu banyak. Apa strateginya? Tiba-tiba, suara melengking di belakangnya.
Membentaknya keras. Sedang apa kau di sini? Jeffrey berbalik kilat, melihat seorang preman menghunus belati. Wah, sepertinya mereka semua memang berprofesi sebagai pencuri kelas kakap. Mereka pasti menguasai keahlian khusus mengendap-endap. Pantas saja hawa kehadirannya luput dari pengawasan. Jeffrey buru-buru mengangkat kedua tangan, tersenyum polos, dan berkata dia cuma kebetulan lewat. Preman itu menyela sinis. Kebetulan lewat tanpa niat apa-apa, ha? Beberapa hari lalu, seorang mata-mata dari guild lain juga merengek dengan alasan persis seperti itu. Mau ku beritahu nasib mengerikan apa yang menimpanya? Atau kau bisa menebaknya sendiri? Jeffrey memasang wajah lugu penuh. Peluh canggung. Matanya melirik asal. Tiba-tiba, bilah belati itu menyambar ganas. Namun dengan lincah, Jeffrey meliuk elegan menghindari tebasan. Maut itu, Jeffrey menatapnya tajam. Gerakannya boleh juga. Dalam sekejap, Jeffrey memanggil belati andalannya dan bergumam pasrah. Tak ada pilihan lain, dia memutar tubuh, menghindari serangan susulan yang beringas. Sambil mengangkat senjatanya, Jeffrey menyapu kaki lawan dengan sapuan tendangan. Kilat preman itu kehilangan keseimbangan dan terjerembab keras. Saat preman itu mengayunkan belatinya dengan putus asa, Jeffrey merespons dengan sebuah hantaman gagang belati yang sangat mantap, tepat di tengkuknya. Preman itu langsung ambruk, tertidur lelap seketika. Gema, keributan itu memancing perhatian kawanannya. Seseorang berseru curiga. Suara gaduh apa itu barusan? Mata mereka terbelalak menatap Jeffrey yang baru saja merobohkan. Rekan mereka, siapa bocah tengil ini? Mereka mengepungnya dengan tatapan bengis, menuduhnya sebagai tikus penyusup dari guild musuh. Jeffrey mengangkat tangan, tersenyum canggung menjelaskan bahwa itu salah paham. Dia sungguh tak ingin bertarung. Tujuannya hanyalah bulu burung kobold, kesayangannya. Sedetik kemudian, dia menunduk, menyadari belati yang masih tergenggam erat di tangannya. Sadar akan kecerobohannya, dia buru-buru menyembunyikan senjatanya. Pipi Jeffrey merona menahan malu, merutuki dirinya yang bertingkah super konyol. Salah satu preman menatapnya buas dan membentaknya dengan suara menggelegar. Apakah kau menguntit kami? Apa yang kau lakukan pada temanku? Jeffrey membuang napas lelah. Kesabarannya mulai menipis. Dia menegakkan bahu dan berkata, sepertinya jalan damai tak akan berhasil. Mari selesaikan dengan cara tradisional. Mendengar tantangan itu, para preman langsung menghunuskan senjata mereka, bersiap mengoyak mangsanya. Salah satu dari mereka menerjang liar dengan pedang terhunus, berteriak garang, menjanjikan penderitaan. Namun, dengan keanggunan seorang master, Jeffrey menangkis tebasan brutal itu. Tangannya mendorong tubuh si penyerang dengan santai, lalu melepaskan pukulan telak yang meremukkan wajahnya. Jeffrey melompat mundur dengan elegan, membiarkan preman itu memegangi wajahnya yang kini berdenyut parah. Preman itu melolong histeris dalam kesakitan, meratap bahwa hidungnya telah patah. Jeffrey memiringkan kepalanya dengan tenang, membalas dingin bahwa dia tak suka pembohong. Otaknya berhitung cepat. Jika tak diselesaikan sekarang, bala bantuan mereka pasti segera tiba. Sorot matanya menajam. Pertarungan sungguhan dimulai. Menghadapi kerumunan pemarah sendirian sungguh merepotkan. Tiba-tiba, seorang pria berlari dari belakang, mengayunkan senjatanya dengan ganas, sambil berteriak menyebutnya aneh. Jeffrey dengan santai menunduk, menghindari tebasan tombak itu, dan langsung membalas dengan tendangan kilat. Tendangan itu menghempaskan lawannya menjauh. Namun, pria itu bangkit dengan cepat, kembali memasang kuda-kuda tempur, dan dia berteriak histeris sebelum menyerang. Jeffrey yang sudah memprediksi gerakannya, langsung mencengkeram tombak itu erat, mengunci pergerakannya. Dia menahan tombak itu, lalu menghantam perut lawannya menggunakan gagang belati. Jeffrey terkejut karena notifikasi sistem muncul. Dia berhasil menyerang titik lemah lawan, dan seketika itu juga, skill persepsi miliknya langsung aktif. Jeffrey menatap pria yang mengerang kesakitan itu, tersenyum kecil, dan meminta maaf. Wah, itu pasti sangat sakit ya, ukapnya. Pria lain mengayunkan kapak dan memakinya, tapi Jeffrey sudah membaca serangan itu.
Dia merunduk anggun dan menghindarinya dengan sangat tenang. Sebagai balasan, Jeffrey menghantam dagu pria berkapak itu tepat menggunakan gagang belatinya yang keras. Pria itu berteriak histeris, terpental jauh akibat benturan luar biasa itu. Jeffrey menatapnya dan menghela napas. Makanya aku tidak mau melawan kalian. Dia melihat para preman yang tumbang, mengeluh karena harus membuat kekacauan sebesar ini, padahal dia hanya butuh bulu burung kobal. Saat dia lengah, sesosok bayangan menyelinap dari belakang. Namun insting Jeffrey merespons kehadirannya dengan kejutan luar biasa. Senjata mereka saling berbenturan di udara, memicu percikan api saat dia menahan serangan kejutan mematikan dari belakang. Pria misterius itu menyeringai, membual bahwa tidak sembarang orang bisa menangkis serangan rahasianya. Wajah Jeffrey berubah serius. Bertanya-tanya dalam hati apakah pria ini baru saja mengaktifkan skill mengendap-endap miliknya. Tunggu, pria inilah yang mendorong gadis yang lewat tadi. Mereka melompat mundur, saling menatap tajam menilai kekuatan lawan. Pria itu menyombongkan diri sebagai wakil ketua anjing gunung, Sabo Maswell. Apakah Jeffrey pernah mendengar nama besar ini? Jeffrey menatapnya datar, menggeleng polos, dan bertanya, apa kerennya nama itu? Sabo langsung naik pitam, bersumpah bahwa dia tidak akan memberi ampun. Sabo berlari menerjang, berteriak bahwa dia ingat sekarang. Pemuda inilah yang sebelumnya berani menghalangi jalannya. Ini harus segera diakhiri. Jeffrey menangkis semua serangannya dengan elegan, menyindir bahwa kawanan pencuri ini bahkan tidak mampu membeli senjata yang layak. Sabo menyeringai, mengejek Jeffrey yang belum genap 20 tahun tapi bisa bertarung hebat. Pertukaran serangan terjadi. Sabo mensibir menuduh Jeffrey hanya beruntung mendapat senjata langka. Jeffrey diam, fokus, menghalau setiap tebasan lawan. Sabo tertawa menyebut pemula memang selalu hoki. Profesi apa yang sebenarnya dia pilih? Senjata hanyalah alat. Yang terpenting adalah keahlian profesi. Jeffrey menangkis seluruh serangan tanpa ragu. Dengan wajah sangat tenang. Dia pura-pura terkejut. Oh, benarkah begitu? Lalu dengan anggun menghindari tebasan pedang mematikan dengan langkah menyamping yang mulus. Sabo menarik kembali pedangnya, tersenyum licik, dan berkata bahwa hanya dari melihatnya saja dia sudah tahu profesi Jeffrey. Menunjuk dengan angkuh, Sabo tertawa dan menebak bahwa pakaian dasar rendahan ini adalah seragam master ramuan kelas yang sangat lemah. Namun karena senjata langka itulah, pemuda ini masih bisa bertahan hidup. Sabo langsung memanggil puluhan belati melayang di udara. Dia tersenyum meremehkan, lalu bertanya, biar ku tebak, kau belum pernah melawan petualang sejati, kan? Belati-belati itu berada di bawah kendali magisnya, membidik tajam ke arah Jeffrey. Hujan belati meluncur dengan kecepatan penuh, siap mencabik-cabik lawannya tanpa ampun. Namun Jeffrey mementahkan semuanya dengan satu putaran senjata elegan. Sabo mendecak kesal, berkata bahwa dalam pertarungan, siapa yang menebak profesi lawan lebih dulu, dialah pemenangnya. Skill Jeffrey pasti cuma sintesis lemah. Jadi, secara fisik Sabo pasti menang. Bagaimana dengan pemuda ini? Jeffrey menatap lawannya dengan raut wajah kebingungan. Dan dengan polos bertanya, bukankah kau itu pencuri? Kau kan pakai skill mengendap-endap. Sabo tersentak kaget. Wajahnya panik dan gugup. Dia tergagap menyangkal. Tidak, aku ini summoner. Jeffrey tersenyum simpul dan mengangguk pelan. Musuhnya ini bicara terlalu banyak sampai membocorkan rahasianya sendiri. Mengingat betapa merepotkannya melawan pencuri yang punya skill mencuri. Akan sangat merepotkan jika belati berharganya dirampas begitu saja. Karena itu, dia tidak boleh ragu sedikit pun. Jeffrey mengambil inisiatif, melesat ke arah Sabo. Dia berlari, menatapnya tajam, siap mengayunkan belati. Tapi mendadak, dua sosok misterius mengincarnya dari titik buta. Jeffrey terkejut merasakan hawa keberadaan mereka. Dia menoleh cepat. Siapa lagi ini? Kedua penyusup itu berlari, membawa senjata tajam, bersiap menghabisinya. Otaknya langsung berputar. Dia kembali dihadapkan dengan jebakan. Skill mengendap-endap. Dengan kelincahan luar biasa,
Jeffrey melompat menyamping, lolos dari sabetan belati mematikan dari belakang. Dia mendarat dan terseret tanah beberapa meter. Saat menyeimbangkan diri, tanpa sengaja dia mengayunkan gagang belatinya dan mengenai sesuatu yang empuk. Jeffrey berbalik. Matanya terbelalak melihat gagang belatinya bersarang tepat di selangkangan Sabo. Sistem berbunyi nyaring. Serangannya baru saja bersarang di titik terlemah lawan. Dan keahlian persepsinya langsung bangkit seketika. Wajah Sabo pucat pasi menahan penderitaan luar biasa akibat serangan itu. Dia memekik dengan sangat keras menahan perih. Sampai-sampai semua kaca gedung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dua pemuda lainnya buru-buru menghampiri Sabo yang kini telah kehilangan kesadarannya. Mereka meneriakkan namanya, memohon agar dia membuka mata. Salah satu pemuda itu berseru bahwa serangan tadi sampai membuat matanya memutih. Jeffrey menggaruk kepalanya, meminta maaf, dan mengaku tidak sengaja melakukannya. Sambil berdiri tegak di belakang mereka, dia menegaskan bahwa pertarungan epik ini belum berakhir. Jika mereka enggan bernasib sama, maka mereka harus patuh dan segera menyerahkan bulu-bulu dari burung kobal padanya sekarang. Tatapan tajamnya memancarkan aura mengerikan, membuat para pemuda itu menjerit kaget sekaligus ketakutan. Mereka benar-benar ciut nyalinya. Salah satunya tergagap bertanya, apakah dia benar-benar menginginkan bulu burung kobalt itu? Dia mengerti dan akan segera membawanya. Namun, ucapannya terpotong saat sekelompok pemuda lain mendadak muncul mendekat. Dan salah satu dari mereka berseru bahwa inilah bocah yang sedang dia bicarakan. Gerombolan itu berteriak heboh. Menuduhnya telah menghajar semua teman mereka. Ini pasti ulah penyusup licik dari serikat lain. Jeffrey tersipu canggung, menyangkal tuduhan itu, dan berkata bahwa mereka sungguh salah paham. Sayangnya, para pemuda itu sama sekali enggan mendengarkannya dan malah mengepungnya dengan senjata tergenggam erat. Dengan nada menantang mereka berkata, betapa bernyalinya dia berani menyerang serikat anjing gunung mereka. Tunggu, siapa yang terkapar dengan mulut berbusa di sana? Mereka menatap Sabo yang pingsan, dan salah satunya dengan sangat terkejut berteriak lantang bahwa itu adalah sang wakil ketua. Sontak kelompok itu melotot tak percaya, dan dengan panik bertanya apa yang sebenarnya menimpanya. Seseorang memeriksa wajahnya dan berseru bahwa kesadarannya sudah benar-benar melayang. Mereka menatap pemuda di depannya dengan perasaan tidak percaya, menyatakan betapa mustahilnya bocah ini bisa menaklukkan Sabo. Ini sungguh tidak masuk akal. Pasti Sabo hanya minum terlalu banyak sehingga dia tumbang. Mustahil ada yang bisa menaklukkannya saat sadar. Jeffrey memandangi mereka dengan raut keheranan, membatin dalam hatinya bahwa kenyataannya tidaklah demikian. Dia sangat yakin Sabo bertarung dalam keadaan sadar. Hanya saja, terlalu sombong. Tiba-tiba sebuah suara bertanya, ada keributan apa ini? Seluruh pemuda di sana langsung merinding mendengarnya. Serentak menoleh ke sumber suara agung itu. Terlihatlah tiga pria berjalan dengan sangat perlahan ke arah mereka. Di antara ketiganya, ada sosok pria berjanggut yang memancarkan aura intimidasi luar biasa kuat. Seketika itu juga, semua anggotanya bergegas menghampirinya, berseru dengan hormat bahwa sang ketua serikat telah tiba. Beberapa orang berlari mengadu, menjelaskan rentetan kejadian heboh tadi, dan menunjuk tajam ke samping. Jeffrey hanya berdiri tenang mengamati mereka. Penasaran di dalam benaknya, apakah sosok sangar ini benar-benar pemimpin serikat mereka? Shang Ketua bertanya dingin, apakah ada pecundang yang berani menyerang mereka lagi? Para anggota serikat itu pun serempak menjawab lantang membenarkan tuduhan tersebut. Jari-jari mereka menunjuk marah pada Jeffrey yang berdiri santai di sana, melaporkan bahwa bocah itu bahkan menumbangkan Sabo. Sang pria brewok memelototinya selama beberapa detik dengan raut wajah sangat serius. Menariknya, Jeffrey malah membalas tatapan tajam itu terus-menerus, mempertahankan ketenangan yang begitu mendalam di wajahnya. Shang, pemimpin serikat, berdeham dan mengakui bahwa saudara-saudaranya memang sering bertingkah konyol. Tapi bagaimana mungkin mereka merugikan serikat lain sampai-sampai pemuda ini nekat menghajar mereka? Jeffrey berdiri tegap bagai pahlawan dan menyatakan santai bahwa dirinya bukanlah anggota serikat manapun
Sontak, sang pemimpin serikat sangat terkejut mendengarkan fakta mencengangkan ini. Dia mengacungkan jarinya dengan senyuman lebar penuh intrik dan bertanya penasaran. Apakah ini artinya bocah itu menumbangkan semua pasukannya seorang diri? Jeffrey mengangguk santai dan baru saja ingin membalas. Tapi tanpa diduga, sang pemimpin serikat itu langsung memotongnya dengan tawa yang menggelegar. Dia membenarkan bahwa memang begitulah kenyataannya. Pria itu tersenyum lebar, memanggilnya saudara dengan riang, dan menegaskan bahwa dalam hal ini, bocah luar biasa ini wajib bergabung bersama mereka. Jeffrey terbelalak kaget mendengar tawaran ajaib itu, lalu meminta pria itu mengulangi ucapannya. Pemuda yang berdiri di sampingnya pun tak kalah syok. Sampai-sampai dia berseru panik pada ketua serikatnya. Sang pemimpin tersenyum angkuh dan berkata bahwa dalam kondisi normal, dia pasti sudah menghancurkan pemuda ini dan memaksanya memohon ampun. Namun senyumnya melebar seraya berkata, karena dia berhasil menaklukkan Sabo, sungguh kerugian besar melewatkan bakat sehebat ini. Ketua serikat itu mendadak merangkulnya erat dengan wajah berbinar riang. Lalu menanyakan apa yang membuatnya bingung. Dia mengira Jeffrey sampai tak bisa berkata-kata karena terlalu gembira. Mereka bisa langsung pergi ke bar untuk merayakan keanggotaannya. Tapi Jeffrey, dengan raut wajah sangat serius dan mantap, bertanya tajam, apakah bapak ini sedang melucu? Dengan gerakan secepat kilat, dia langsung menepis rangkulan tangan itu ke samping dengan sorot mata penuh ketegasan. Jeffrey menyatakan bahwa tujuan satu-satunya kemari hanyalah untuk mendapatkan bulu-bulu dari burung kobalt mistis itu. Siapa juga yang mau bergabung dengan serikat kelas 3 yang isinya orang konyol? Karena semua kesalahpahaman sudah jelas, mereka sebaiknya segera menyerahkan bulu-bulu itu agar dia bisa melenggang pergi. Sang ketua serikat seolah disambar petir mendengar penolakan tajam tersebut. Sementara para anak buahnya langsung panik berkeringat dingin. Sang pemimpin serikat bergetar menahan amarah yang meledak. Dengan suara menggelegar dia membentak. Beraninya bocah ini menyebut serikatnya kelas 3. Apa jang baru? Saja bocah itu katakan. Jeffrey balas menatapnya tanpa gentar. Dengan tenang menyindir bahwa mereka selalu menindas yang lemah karena tak bernyali melawan yang kuat. Emosinya memuncak. Sang ketua memanggil kapak raksasanya, melompat tinggi membelah udara, dan bersiap melepaskan sabetan yang menghancurkan. Serangan dahsyat itu terhempas, namun hanya mengenai tanah dan menciptakan retakan bergemuruh yang luar biasa. Jeffrey, yang menghindar dengan gerakan anggunnya, tetap berdiri tegap sambil menatap tenang pada kehancuran yang baru saja terjadi. Sang pemimpin perlahan mengangkat kembali kapak raksasanya. Matanya memancarkan amarah membara laksana gunung berapi yang siap meletus. Dengan gigi gemeretak, dia berkata bahwa dia menarik kembali ucapan ramahnya. Sambil mengacungkan jarinya ke arah Jeffrey, dia menggeram mengakui bahwa pemuda ini adalah orang pertama yang menghindari sabetan epiknya. Semudah itu. Dia tidak hanya akan menghajarnya sampai tak berdaya, tapi juga membuangnya jauh-jauh. Jeffrey menatapnya dengan sangat serius. Aura ketegangan mulai terasa. Wajahnya menegang, dia menyadari sesuatu yang aneh. Menilai dari kekuatan penghancur yang luar biasa ini, pria itu jelas bukan pencuri biasa. Ketua serikat itu mengayunkan kapaknya dengan kekuatan dahsyat dan mata yang memancarkan amarah membara. Tapi, dengan gerakan yang sangat lincah, Jeffrey berhasil menghindari serangan mematikan itu. Sang pemimpin langsung menyerang lagi tanpa ampun. Namun sekali lagi, Jeffrey mengelak dengan elegan. Dia melompat mundur dengan sangat gesit, menahan beban tubuhnya menggunakan kedua tangannya, dan melenting beberapa meter menjauh dari lawannya. Jeffrey menatap tajam ke arah ketua serikat itu, sambil berpikir bahwa dia tidak ingin melihat kemampuan aslinya keluar. Dia langsung berlari kencang menerjang maju, meyakinkan dirinya bahwa pertarungan ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Ketua serikat kembali menebas dengan sangat kilat, tapi Jeffrey merunduk rendah dan menyelinap lolos dari tebasan itu. Ketua serikat benar-benar terkejut melihat pergerakan gesit tersebut dan bersiap membalas. Namun dalam sekejap mata, Jeffrey sudah melesat di sampingnya dan mendaratkan serangan kejutan. Dengan belatinya,
Pimpinan serikat itu membelalakan matanya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menatap area tubuhnya yang terkena serangan. Menyadari bahwa pukulan itu sungguh luar biasa kuat. Namun anehnya, Jeffrey hanya menyerang menggunakan bagian tumpul belatinya. Jeffrey menatapnya dengan tenang, menolehkan wajahnya ke arah pria besar itu, bertanya-tanya apakah lawannya mengerti maksudnya. Sang ketua serikat, dengan raut wajah yang mendadak berubah sangat serius, mulai memasukkan kembali kapak raksasanya ke dalam inventaris. Begitu tangannya dilepaskan, senjata mengerikan itu langsung menghilang dalam cahaya, tersimpan rapat di dalam penyimpanannya. Jeffrey menatap pria itu dengan wajah datar, bercampur bingung. Bertanya-tanya dalam hati, apakah orang ini menyerah dan menyingkirkan senjatanya? Namun, Jeffrey mulai menebak kelas aslinya. Tepat pada detik itu, ketua serikat tiba-tiba mengaktifkan keahlian pembalasan. Ledakan energi yang sangat luar biasa membuat tubuhnya membesar dan ototnya mengeras dengan sangat menakjubkan. Sistem langsung memunculkan notifikasi, menyatakan bahwa pembalasan ini adalah kemampuan pasif, khusus untuk kelas petarung. Kekuatan serangan akan meningkat 2 kali lipat selama 3 menit. Dengan syarat senjata harus disimpan di dalam punto inventaris. Anggota serikat yang menonton kejadian itu bersorak kegirangan. Merasa kemenangan sudah di depan mata. Mereka sangat antusias melihat ketua mereka mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Jeffrey menatap musuh raksasa yang berdiri menjulang di hadapannya. Tersenyum kecil menyadari bahwa ternyata pria ini adalah petarung jarak dekat. Ese hati. Ketua serikat itu mengepalkan tinjunya dan melesat maju bagai badai yang mengamuk. Di sisi lain, Jeffrey tetap berdiri setenang air, mengamati tinju raksasa yang melayang cepat ke arahnya. Tepat pada detik terakhir, dia bergeser menghindar, membuat tinju ketua serikat menghantam keras dinding di belakangnya hingga hancur. Jeffrey mengamatinya, berpikir bahwa kemampuan pembalasan itu sungguh merepotkan. Jika dia sampai terkena satu pukulan saja, tamatlah riwayatnya. Ketua serikat kembali mengayunkan tinjunya yang penuh amarah, menatap tajam ke arah Jeffrey yang terus-menerus berhasil menghindari serangannya. Dia bersiap melancarkan pukulan mautnya, meneriakkan ancaman kekalahan pada lawannya. Namun dengan gesit, Jeffrey kembali menghindar bagai bayangan dan langsung menyerang balik, menggunakan belatinya. Layar sistem berkedip, memberitahu bahwa serangan itu tepat mengenai titik lemah musuh. Ketua serikat terbatuk keras, terguncang hebat menerima pukulan yang begitu telak. Sistem kembali berbunyi, menandakan bahwa keahlian persepsi telah diaktifkan. Para anggota yang menyaksikan kejadian luar biasa itu benar-benar ternganga tidak percaya. Ketua kebanggaan mereka jatuh berlutut ke tanah setelah menerima kerusakan yang fatal. Semua orang dari serikat itu panik luar biasa, memanggil nama ketua mereka dengan cemas. Kerumunan orang di sana terkejut hebat, saling berbisik bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Atau jangan-jangan pemuda ini adalah pendatang baru yang sedang viral di berita itu? Mereka ingat ciri-cirinya, jubah pembuat ramuan pemula yang sangat identik. Pemuda berambut hitam legam dengan mata biru yang tajam. Wajah mereka mendadak pucat pasi, ketakutan karena menyadari bahwa ini pasti sosok legendaris itu. Mereka menatapnya dengan gemetar, berteriak panik bahwa ini tidak mungkin terjadi. Itu adalah si mata biru Jeffrey. Pemuda itu menatap ke arah mereka dan memanggil dengan santai, yang justru membuat mereka semakin histeris. Mereka lari terbirit-birit menjauh darinya, menjerit ketakutan sekeras-kerasnya. Jeffrey melambaikan tangannya mencoba menghentikan mereka. Dia menatap bingung dan bertanya-tanya, dari mana mereka tahu namanya? Apakah para penakut itu benar-benar tega meninggalkan ketua serikat mereka sendiri? Jeffrey menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu tersenyum santai. Ya, sebenarnya tidak ada untungnya juga bagi dirinya. Dia datang ke sini hanya demi bulu magis. Dia harus mengembalikan barang ini ke toko. Beberapa waktu kemudian, di ruang bawah tanah tingkat B, air terjun Sigon, Jeffrey baru saja menumbangkan seekor monster besar. Berpikir bahwa bos ini terasa terlalu lemah. Pertarungan epiknya melawan monster bermata satu jauh
lebih menantang dari ini. Jendela sistem berpendar cerah mengumumkan bahwa dia berhasil menaklukkan bos ruang bawah tanah Batam di level 35. Poin pengalaman pun mengalir deras. Jeffrey berjalan dengan langkah tenang mendekati patung seorang Dewi Anggun yang berdiri kokoh di atas altar batu. Dia berhenti tepat di hadapan mahakarya kuno itu, terdiam dalam keheningan yang misterius. Dia memandangi wajah patung yang tampak bersedih karena kehilangan satu matanya, lalu memberi penghormatan tulus pada Dewi yang terlupakan ini. Jeffrey menatap patung itu penuh harap, berpikir jika dia bisa memecahkan teka-teki magis ini, harta karun luar biasa akan menjadi miliknya. Dia segera memanggil mata kristal monster tadi bersama sehelai bulu, bercahaya dan berjanji akan mengembalikan semua miliknya yang hilang. Jeffrey menatap patung itu dengan senyum percaya diri, menyadari bahwa teka-teki ini tidaklah terlalu sulit untuk dipecahkan. Dengan gerakan pasti, dia memasukkan bola mata monster itu ke rongga yang kosong. Dia berpikir mungkin sudah banyak petualang yang menebak untuk memasukkan mata berharga tersebut ke dalam rongga sebelah kiri. Namun, hanya segelintir orang yang menyadari adanya celah tersembunyi di salah satu sayap indahnya. Disinilah bulu magis dari burung kobalt menjadi kunci utamanya. Layar sistem berdenting merdu, menyatakan bahwa dia berhasil mengabulkan harapan sang dewi yang jatuh. Tiba-tiba, pendaran cahaya suci yang sangat menyilaukan mulai memancar dari patung itu. Keajaiban terjadi. Air mata mulai mengalir pelan dari mata yang baru saja dipulihkan ke tempat asalnya. Layar sistem berpendar. Sang dewi yang jatuh menangis penuh haru atas ketulusannya. Kini, sebuah cawan suci berserta lingkaran cahaya muncul tepat di depannya. Jeffrey tersenyum lebar. Inilah senjata rahasia kedua yang ia nantikan. Sistem pun menyebutkan nama. Benda ajaib ini, mahkota cahaya langit Lucifer. Peringkatnya masih misterius. Namun keberuntungan melesat 100 poin dan kekuatan bertambah 2000 poin. Keahlian pertama adalah membaca pikiran. Kemampuan pasif super keren ini bisa menyelami isi kepala dan perasaan orang lain. Keahlian kedua, kepekaan sihir. Kemampuan pasif luar biasa untuk mendeteksi aura ajaib makhluk apapun dalam radius 5 km. Keahlian ketiga masih menjadi misteri. Menunggu momen tepat untuk bangkit. Jeffrey menggenggam mahkota cahaya itu, berseru bahwa perjuangannya sungguh tidak mudah. Sambil mendongak bangga, ia menatap patung agung sang dewi. Senyum tipis yang penuh pesona terukir di wajahnya. Dengan tulus ia berterima kasih atas anugerah mahkota cahaya Lucifer. Pandangannya tak lepas dari wajah menawan sang patung dewi, yang kini telah kembali utuh dan cantik. Penuh semangat, ia memakai senjata barunya. Seketika, lingkaran cahaya terang berpendar di atas kepalanya. Namun, ia malah tersipu malu, merasa dandanannya mirip sosok roh penasaran. Sambil cemberut lucu, ia menggerutu tak ingin menjadi pusat perhatian, alih-alih terlihat seperti petualang hebat yang memukau. Benda berkilau ini justru membuatnya tampak konyol dan aneh. Meski begitu, senyum percaya diri kembali menghias wajah Jeffrey. Mahkota Lucifer telah di tangan. Kini saatnya melangkah menuju ruang bawah tanah tingkat es pertamanya. Tak lama kemudian, di dalam sebuah gedung mewah, raut wajah Jeffrey mendadak muram menatap. Sebuah pengumuman. Dengan nada kesal, ia menyadari satu masalah besar. Ruang bawah tanah tingkat es itu ternyata bernama Gunung Berapi Agni. Sialnya, aturan serikat mengharuskan kelompok berisi 7 anggota tangguh untuk bisa memasukinya. Ia menatap nanar papan informasi itu dan mendesah resah. Haruskah ia repot mencari rekan tim sekarang? Jeffrey kembali teringat di dalam permainan aslinya, usai menaklukkan penjara tingkat es. Sang iblis akan bangkit kembali di wilayah yang benar-benar baru. Dan setelah membereskan zona pertama, pemain akan meraih gelar kehormatan eksklusif. Itulah tiket emas menuju wilayah kedua. Menundukkan kepala, Jeffrey memendam harapan besar untuk segera sampai ke sana. Saat berbalik, telinganya menangkap percakapan 2 orang yang heboh membahas kelompok penyihir api hebat. Mereka sangat penasaran karena belum pernah melihatnya.
Mata Jeffrey langsung mengikuti arah pandang mereka. Kelompok penyihir api. Katanya, benar saja. Beberapa orang tangguh tampak berkumpul. Di tengah mereka berdirilah Fra Ashber, gadis 23 tahun, level 45. Profesinya penyihir. Tiba-tiba, mahkota cahaya gaib kembali berpendar di atas kepala Geoffrey. Begitu pandangannya terkunci pada gadis itu, layar sistem berkedip cerah. Keahlian pertama, membaca pikiran, langsung aktif. Aliran emosi kuat memancar dari hati Fra. Dia sangat putus asa, ingin menembus ruang bawah tanah tingkat es. Namun sayang, timnya kekurangan satu petarung. Senyum licik Geoffrey mengembang. Mahkota cahaya ini benar-benar investasi luar biasa. Fra berseru sedih bahwa keputusan sudah bulat. Rekannya mengangguk pasrah. Bersiap pulang hari ini juga. Tanpa ragu, Geoffrey melangkah maju dan menyapa mereka dengan sopan. Sambil menunjuk dadanya dengan bangga, ia menawarkan diri untuk bergabung ke dalam kelompok epik tersebut. Namun seketika, pandangan seluruh anggota tim justru terpaku aneh pada mahkota cahaya di kepalanya. Wajah Geoffrey memerah, bahkan tanpa sihir pembaca pikiran pun. Ia tahu betul mereka sedang menertawakan penampilan konyolnya. Salah satu pria berkata tegas bahwa pencarian anggota baru telah resmi dihentikan. Tak peduli seberapa antusiasnya Geoffrey, tim mereka sudah menutup pintu rapat-rapat. Petualang aneh ini disuruh mencari tim lain saja. Namun layar sistem mendeteksi kecemasan mendalam dari pria itu. Ia sangat merisaukan. Anggota timnya yang terluka parah di klinik pengobatan. Tatapan Geoffrey menajam. Kini semua teka-teki itu terangkai sangat jelas. Rekan mereka terluka dalam misi sebelumnya. Itulah alasan mereka kekurangan satu anggota. Senyum penuh percaya diri kembali menghiasi wajahnya. Ia menantang ramah, meminta pendapat langsung dari sang ketua kelompok. Matanya menatap Fra tajam, menebak kegelisahan yang tersembunyi di wajah cantik itu. Jika gadis itu sangat berhasrat menembus ruang bawah tanah tingkat es, mengapa malah menolaknya? Fra membalas ketus bahwa ini bukan urusannya, tapi sistem. Berbisik lain, emosi sang ketua meluap. Sangat mencemaskan ayahnya yang hilang di ruang bawah tanah tingkat es sejak sebulan lalu. Tim ayahnya tak pernah kembali. Geoffrey menghela napas, akhirnya menemukan inti masalahnya. Ia memandangi wajah tegar gadis itu dan membisu sejenak. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh jendela sistem yang menyebalkan. Layar itu memberitahu bahwa sang ketua rupanya memikirkan hal lain. Geoffrey menggerutu kesal karena gadis itu diam-diam mengkhawatirkan kewarasannya akibat mahkota aneh di kepalanya. Merasa canggung, ia buru-buru menunduk dan meminta maaf manis. Ia mengaku salah karena belum memperkenalkan diri. Namanya Geoffrey, seorang pemuda penuh tekad yang sangat ingin menaklukkan ruang bawah tanah tingkat es. Mendengar itu, mata Fra membulat. Nama ini terdengar sangat familiar. Tiba-tiba, rekan prianya tersentak kaget dan bertanya ragu, apakah pemuda ini Geoffrey yang legendaris itu? Rekan lainnya ikut melotot tak percaya. Secara bersamaan mereka berseru heboh, apakah dia pahlawan yang masuk berita nasional, petualang pendatang baru yang mengalahkan 33 monster ganas saat ujian. Tapi penampilan aslinya sama sekali tidak meyakinkan. Pasti ada yang salah di sini. Geoffrey kebingungan melihat reaksi berlebihan mereka. Ternyata, rekor gilanya telah masuk ke dalam laporan bergengsi. Para petualang. Ia tak pernah menyangka kepopulerannya bakal meroket secepat ini bagai selebriti. Sementara itu, Fra menatapnya lekat-lekat. Merasa takjub sekaligus. Merinding. Entah kebetulan atau bukan, cowok ajaib ini seolah bisa membaca hatinya. Ia memang membenci gosip. Namun pemuda memukau ini sangatlah berbeda. Dia tidak terlihat seperti petualang biasa. Tatapannya menyiratkan seolah dia telah menaklukkan segala kekacauan di dunia ini. Dan mengetahui segalanya. Sungguh, aura yang luar biasa misterius. Sistem tiba-tiba memberitahukan bahwa Fra merasakan kekaguman, dadanya berdebar penuh antusiasme dan juga harapan. Menatap tajam pemuda itu, Fra akhirnya tersenyum cerah dan dengan tegas memutuskan untuk membawanya bergabung. Tentu saja. Seluruh anggota kelompok yang lain langsung terkejut luar biasa. Mereka memprotes keputusannya. Namun Fra segera melangkah pergi sambil berseru,
bahwa jika pemuda itu menjadi beban, mereka akan langsung meninggalkannya. Jeffrey hanya tersenyum manis mendengar ancaman itu. Hatinya bersorak gembira karena rencananya telah berhasil. Kini, dia siap melangkah menaklukkan dungeon peringkat S.